Halo teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Statistics for Business. Dan pada saat ini kita akan memasuki materi di minggu kita yang ke-13. Mari kita lihat bersama. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang two sample test of hypothesis. Mari kita lihat bersama terlebih dahulu learning objectives-nya. Jadi pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk menguji sebuah hipotesis dengan dua independent population means dengan populasi yang diketahui dan standar deviasi yang sama. Kemudian kita juga akan coba untuk menjelaskan perbedaan dari sampel independent dan sampel dependent. Selanjutnya kita juga akan mencoba mengetes sebuah hipotesis tentang mean yang memuat tentang perbedaan dari mean dari sebuah observasi yang dipasangkan. Baik, mari kita lihat bersama kapankah two sample hipotesis ini digunakan. Ada beberapa contoh kasus, misalnya ketika kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan dalam hal kinerja untuk penjualan suatu produk antara sales yang pria dengan sales yang wanita. Jadi ada dua populasi yang kita gunakan. Kemudian bisa juga ketika kita ingin mengukur apakah ada perbedaan ukuran rata-rata porsi makan pada shift pagi dibanding dengan shift malam pada suatu restoran. Selanjutnya, apakah ada perbedaan rata-rata jumlah hari tidak masuk dari antara pekerja muda yang dalam konteks ini digolongkan di bawah 21 tahun dan pekerja tua yang di atas 50 tahun pada sebuah pabrik aksesoris. Atau bisa juga ketika kita ingin melihat apakah ada peningkatan kinerja dari antara karyawan bengkel apabila musik dinyalakan sepanjang jam kerja dan dibandingkan ketika musik tidak dinyalakan. Selanjutnya, kita juga bisa mengecek apakah suatu metode diet berhasil. Nah, di dalam konteks two sample test, masing-masing dari konteks ini memiliki dua sampel. Jadi summary-nya kurang lebih seperti ini. Two sample test ini memiliki 3 bagian ya. Ada independent sample, yang bagian pertama dalam satu event, itu ada 2 sampel independent dengan standar deviasi populasi atau tau diketahui, dan juga ada informasi untuk standar deviasinya itu sama atau equal. Kemudian untuk kondisi yang kedua adalah ketika dalam satu observasi atau percobaan ada 2 sampel independen di mana tau atau standar deviasi populasi itu unknown atau tidak diketahui dan mu itu bisa sama atau bisa tidak sama. Selanjutnya ada dependent sample. Dependent sample ini adalah ketika dalam satu event ada 2 sampel. Independent itu merupakan variabel yang bebas atau variabel yang tidak terikat, atau dalam konteks statistika itu adalah variabel yang mempengaruhi, bukan variabel yang dipengaruhi. Sedangkan untuk dependent sample itu adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, nanti contohnya seperti apa bisa kita lihat pada slide-slide yang selanjutnya. Oke, baik, kita akan melihat tentang independent sample. Jadi, misalnya di sini kita menemukan kondisi bahwa sampel size kita atau ukuran sampel kita itu di atas 30 dan juga taunya, nah teman-teman bisa memperhatikan kalau di materi yang sebelumnya yang one sample test itu pernyataannya hanya seperti ini, jika taunya, hanya satu ya taunya ya. Tapi karena ini ada 2 sampel, maka dari itu di sini ada tau 1 dan tau 2 atau standar deviasi populasi pertama dan standar deviasi populasi kedua itu diketahui. Nah, jika kondisinya seperti ini, kita akan menggunakan rumus Z. Untuk two sample test of hypothesis, rumus Z-nya itu seperti ini. Z sama dengan X bar 1, ya karena ada 2 ya, bagiannya dikurangi dengan X bar 2, dan dibagi dengan hasil dari akar tau 1 kuadrat per N1 ditambah dengan tau 2 kuadrat per N2.
Sedangkan untuk yang ukuran sampelnya di bawah 30 dan tau 1 dan tau 2-nya itu tidak diketahui atau are unknown, kita menggunakan rumus T. Rumus T itu sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 plus S2 kuadrat per N2. Oke, jadi seperti itu teman-teman, rumus untuk Z dan T-nya. Oke, baik, saat ini kita akan melihat pada sebuah contoh soal. Di sini kita akan membandingkan dua population means ya. Jadi, ada sebuah mesin yang dinamakan U-Scan, itu baru saja diinstal pada perusahaan Burn Road Food Town gitu ya. Dan kemudian store manajernya ingin mengetahui apakah mean check out time atau waktu penggunaan dari mesin itu dibandingkan dengan menggunakan metode check out yang standar atau yang sebelumnya is longer than ketika menggunakan metode U-Scan itu. Jadi store manajernya ingin membandingkan apakah penggunaan metode check out yang lama itu lebih lama daripada dengan menggunakan metode U-Scan. Oke, kemudian manajer ini kemudian mengumpulkan sejumlah informasi dan juga sampel. Akhirnya sampel ini diketahui. Jadi check out time di sini maksudnya adalah waktu pembayarannya ya, apakah lebih lama atau lebih pendek. Kemudian didapatilah hasil seperti ini dari sampel yang sudah dikumpulkan. Pada tabel ini bisa kita lihat customer type-nya itu ada dua, ada yang standar dan U-Scan ya. Kemudian sampel mean yang didapatkan untuk populasi yang standar itu 5,5 menit. Dan untuk yang U-Scan itu 5,3 menit. Sedangkan untuk standar deviasi populasinya untuk yang standar itu sebanyak 0,4 menit dan untuk yang U-Scan itu sebanyak 0,3 menit. Sampel yang diambil untuk metode yang standar sendiri itu adalah 50 dan untuk yang U-Scan adalah 100. Jadi pengambilan sampelnya dalam hal ini bisa berbeda, tergantung dari kondisi populasinya juga. Dan dengan menggunakan level signifikansi pada 0,01. Mari kita coba buat 5 step hipotesis testingnya. Oke, teman-teman, yang pertama kita buat dulu deklarasi hipotesisnya ya. Nah, pada soal tadi kita sudah mendapatkan kata kunci atau keyword itu adalah is longer than. Nah, oleh sebab itu kita akan menuliskan terlebih dahulu hipotesisnya. Jadi kalau longer than berarti di H1-nya adalah mu S atau yang standar itu lebih besar dari mu U-Scan atau yang sekarang, yang recently digunakan, yang baru-baru ini diterapkan. Dan kemudian pasangan H0-nya adalah mu S kurang dari sama dengan mu U-Scan. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, cara membuat hipotesis. Selanjutnya kita akan memilih level signifikansinya. Level signifikansinya itu adalah 0,01 ya, seperti yang sudah ditetapkan di soal. Selanjutnya kita akan menentukan tes statistika apa yang akan kita gunakan. Nah, di dalam soal tadi kita bisa melihat bahwa kedua populasi itu memiliki standar deviasi populasi yang diketahui atau taunya diketahui. Maka dari itu, kita bisa menggunakan Z distribution untuk uji statistika ini. Oke, kita masuk pada step 4. Nah, kita tulis dulu peraturannya. Reject H0 jika Z hitung atau ada calc gitu ya, calculate gitu, lebih besar daripada Z tabel gitu ya, ada tanda alfa. Nah, di sini untuk pencarian Z alfa itu seperti yang sudah diajarkan waktu lalu, di tabel Z ya teman-teman. Dan kemudian di sini kita akan menghitung Z hitungnya. Tapi karena kita sudah mengetahui Z tabelnya, kita bisa terlebih dahulu menggambar kurvanya. Nah, di sini adalah kurva one tail ya, untuk yang bagian right atau kanan. Di sini kita bisa bagi dua, dan karena ini sebelumnya sudah diketahui level signifikansinya itu 0,01, maka dari itu
ketika dibagi 2, sisi yang sebelah kiri itu 0,5 dan sisi yang sebelah kanan itu 0,49 karena ada region of rejection-nya sebesar 0,01. Oke, kita taruh batas critical value-nya di sini ya, yang membedakan region of rejection dengan do not reject. Oke, 2,33. Selanjutnya kita masuk pada step kelima, kita hitung Z hitungnya. Z sama dengan X bar S atau standar dikurangi X bar U-scan dibagi dengan hasil dari taunya atau standar deviasi populasi dari metode standar kuadrat dibagi dengan jumlah sampel untuk yang metode standar ditambahkan dengan standar deviasi populasi dari metode U-scan kuadrat dibagi dengan jumlah sampel dari metode U-scan. Kemudian kita isi angka-angkanya dan didapatilah seperti ini. 5,5 dikurangi 5,3 dibagi akar dari 0,4 kuadrat dibagi 50 ditambah dengan 0,3 kuadrat dibagi 100 dan didapatilah 0,2 dibagi 0,064 atau sama dengan 3,13. Maka dari itu teman-teman, di sini kalau kita bisa lihat ya, Z hitungnya itu adalah 3,13, itu lebih besar daripada Z tabelnya atau critical value-nya yang sebesar 2,33. Maka dari itu, kita akan mereject hipotesisnya. Karena klausulnya seperti ini. Reject H0 jika Z hitung lebih besar dari Z tabel. Oke, dan setelah itu kita bisa menyimpulkan bahwa jarak ya dari 5,5 ke 5,3 itu kan 0,2. Itu ternyata cukup besar gitu. Untuk case ini itu mendatangkan satu perbedaan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode U-scan itu lebih cepat dari menggunakan metode standar atau sebelumnya. Karena reject H0 otomatis berarti H1 diterima. Oke teman-teman, seperti itu untuk contoh ini. Sekarang kita akan melihat untuk yang contoh dependent samples. Nah, contoh-contoh seperti ini untuk yang dependent sample dapat kita gunakan ketika kita ingin membeli sebuah gadget dan biasanya kita akan membandingkan terlebih dahulu harga-harga gadget ini dari berbagai toko-toko yang ada, baik itu toko online atau mungkin toko onsite ya atau offline. Selanjutnya juga contohnya adalah ketika kita ingin mengukur keberhasilan program diet bahwa apakah ada perubahan gitu ya, ada penurunan dari sejak awal dan kemudian akhir dari program diet itu untuk berat badannya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Dependent sample sendiri merupakan sampel yang dipasangkan atau dia pairing, dia match gitu ya, terkait dengan cara tertentu. Untuk rumus dari pengujian hipotesis yang menggunakan dependent sample itu seperti ini, gitu ya. T sama dengan D bar dibagi dengan hasil dari SD dibagi akar N. Mari kita lihat bersama-sama apa pengertiannya. D bar itu adalah mean dari differencesnya atau perbedaannya. Kemudian SD ini adalah standar deviasi dari perbedaan itu. Dan kemudian N-nya adalah number of pair-nya atau pasangannya. Nah, mari kita lihat contoh dependent sample ini. Jadi ada dua perusahaan agent property yang bernama Skadek dan Bowyer. Dan mereka diminta untuk menilai 10 harga rumah di kawasan perumahan. Hasil penilaian mereka ditampilkan pada tabel ini ya, dalam hitungan ribuan dolar satuannya. Kemudian dengan menggunakan level signifikansi 0,05, apakah kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata hasil penilaian dari Skadek dengan dari Bowyer untuk rumah-rumah ini. Nah, di sini kita bisa lihat keywordnya sudah ada ya, yang ditandai merah. Ada perbedaan. Jadi sama dengan atau tidak sama dengan.
Mari kita buat 5 step pengujian hipotesisnya. Kita deklarasikan terlebih dahulu hipotesisnya. Jadi karena kata kuncinya sudah jelas, maka dari itu kita menggunakan sama dengan dan tidak sama dengan ya. Sama dengannya di H0 dan tidak sama dengannya di H1. Oke, kemudian untuk yang S dan B ini adalah tanda untuk Skadek dan Bowyer. Nah, selanjutnya untuk yang step 2, kita tuliskan level signifikansinya. Nah, untuk keperluan ini, level signifikansi yang ditetapkan itu adalah sebanyak 0,05. Kemudian kita akan menggunakan tes statistik yang sesuai dengan kondisi ini. Kita akan menggunakan t-test ya teman-teman, karena tidak ada informasi tentang standar deviasi populasi dan juga sampel yang diambil di bawah 30. Oke, mari kita hitung bersama. Di sini pernyataannya adalah reject H0 jika T hitung lebih besar dari T alpha atau T tabel. T alpha per 2 N-1 karena ini adalah untuk two tail. Kemudian di sini bisa kita masukkan angka untuk tabelnya terlebih dahulu ya. Kita bisa cari menurut cara yang waktu sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Didapatilah 2,262. Kemudian kita masukkan ke sini dan sekarang kita akan tinggal menghitung T hitungnya. Oke, T hitungnya kita hitung dengan cara seperti ini. Dengan cara yang waktu dulu pernah diajarkan di materi awal-awal sebelum UTS ya. Jadi kita tuliskan dulu masing-masing row datanya untuk yang Skadek, kemudian untuk yang Bowyer, dan ini perbedaannya. Jadi ya 235 dengan 228 perbedaannya adalah sebanyak 7 ya. Bisa kita kurangkan. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman, D-nya itu kita sudah dapatkan, kita akan mencari D barnya. D barnya itu didapatkan dengan rumus sigma D dibagi dengan N. Sigma D itu adalah total dari penjumlahan D ini dengan menggunakan plus minusnya ya. Dan didapatilah 46. Kemudian 46 ini dibagi dengan 10 jumlah size dari sampel yang diambil. Dan didapatilah D barnya adalah 4,6. Selanjutnya kita akan mengurangi D dikurangi D bar ya, dan dapatlah hasil seperti ini. Contohnya ya, untuk 3 row pertama. 7 dikurangi dengan 4,6 sama dengan 2,4. Selanjutnya 5 dikurangi dengan 4,6 sama dengan 0,4. Dan 12 dikurangi dengan 4,6 sama dengan 7,4. Dan seterusnya dengan cara yang sama. Setelah itu, kita akan mendapatkan angka-angka ini ya, hasil dari pengurangan dari D dikurangi D bar. Selanjutnya, hasil pengurangan D dikurangi D bar ini kita kuadratkan. Nah, di sini misalnya 2,4 kuadrat berarti 5,76. 0,4 kuadrat berarti 0,16 gitu ya teman-teman. 7,4 kuadrat sama dengan 54,76. Minus 2,6 kuadrat sama dengan 6,76. Karena minus jika dikuadratkan menjadi plus ya. Kemudian setelah itu kita totalkan hasil dari D dikurangi D bar kuadrat ini, kita cari sigmanya dan didapatilah sebanyak 174,4. Nah, saat ini kita kembali ke rumus dan kita masukkan angka-angkanya. SD sama dengan akar dari sigma D dikurangi D bar kuadrat dibagi dengan hasil dari N-1 sama dengan akar dari 174,4 dibagi dengan 10 kurangi 1 atau 9. Dan didapatilah angka sebesar 4,402, teman-teman. Setelah itu kita akan mencari T-nya. T sama dengan D bar dibagi dengan hasil dari SD dibagi dengan akar N. Nah, di sini kita bisa memasukkan angkanya 4,6 dibagi dengan 4,402 dibagi dengan akar 10. Dan didapatilah angka sebesar 3,305. Oke, nah di sini kita bisa melihat bahwa T hitung itu lebih besar daripada T tabelnya. T tabelnya tadi sebelumnya
Di sini kita sudah dapatkan 2,262. Kalau kita sandingkan dengan teh hitungnya, itu kita mendapatkan 3,305, itu memang lebih besar dari 2,262. Jadi kita berkeputusan untuk menolak H0. Yang berarti jika H0-nya ditolak, maka dari itu H1-nya akan diterima. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa ada perbedaan ya, karena H1 kan mu skadek tidak sama dengan mu dari Bowyer ya. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan penilaian antara skadek dengan Bowyer dalam hal appraisal atau penilaian nilai dari rumah-rumah yang ada. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, jika kita ingin memasukkan di dalam perhitungan Excel, kita bisa menggunakan bagian data analysis ya, yang teman-teman sudah install tentunya di Toolpack. Kemudian kita bisa menyalin terlebih dahulu ke dalam Excel-nya data-data tadi ya. Jadi ada 10 rumah, penilaian dari Skadik berapa, dan dari Bowyer berapa, kemudian dituliskan dalam bentuk raw data yang rapi. Setelah itu kita bisa pilih bagian data analysis, dan kita pilih yang ini, t-test paired to sample for means. Nah, kemudian kita masukkan range pertama ya dari Skadik dulu, kemudian range dari Bowyer. Nah, setelah itu kita masukkan alfanya gitu ya. Tingkat signifikansinya itu adalah 0,05 dan di output di bagian mana kita ingin menaruhnya. Setelah itu kita enter, kita oke, dan kita akan menemukan hasil seperti ini. Teh hitungnya atau teh stat, ini berarti teh hitung ya, itu adalah 3,305, berarti sama dengan perhitungan kita tadi ya teman-teman. Dan juga di sini ada keterangan tentang P untuk two-tail. Kalau teman-teman ingat, di materi one sample test pernah ada pembahasan mengenai P-value, di mana reject H0 jika P-value itu lebih kecil dari alpha atau tingkat signifikansi. Nah, di sini P-value-nya itu adalah 0,009, jadi memang lebih kecil dari 0,05. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, sekarang berbicara lebih dalam tentang independent dan dependent sample. Bagaimana ya kita mengenali dependent dan independent sample ini lebih lagi. Nah, di dependent sample ini dengan mudah dapat dikenali apabila ada suatu pengukuran, kemudian ada aktivitas treatment yang diberikan atau event yang diterapkan kemudian dilakukan pengukuran lagi gitu ya. Jadi seperti kita akan melihat penelitian sebelum dan sesudahnya atau biasa juga dikenal dengan before and after. Kemudian dependent sample ini juga biasanya dimatchingkan di dalam satu observasi yang dipasangkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada exercises. Exercise yang pertama adalah ada kondisi soal seperti ini, oke ya. Kemudian teman-teman silakan menggunakan 5 langkah hipotesis untuk menguji hipotesis dari kondisi ini. Tentu saja di langkah pertama dideklarasikan dulu hipotesisnya seperti apa. Silakan teman-teman mengenali gitu ya dari kondisi ini mana keyword yang menunjukkan mencirikan hipotesis yang perlu teman-teman buat. Baik, selanjutnya untuk exercise 2, teman-teman di sini seorang mahasiswa UC menilai kemahiran penggunaan komputer pada siswa sekolah A dan sekolah B di Citraland dan didapatilah nilai sebagai berikut. Ini untuk yang sekolah A, raw datanya, dan ini untuk yang sekolah B. Sedangkan diketahui juga standar deviasi populasi di sekolah A adalah 4,6, sementara di sekolah B adalah 5,9. Dengan tingkat kepercayaan 0,05, mari gunakan 5 langkah pengujian hipotesis untuk menentukan apakah ada perbedaan antara sekolah A dengan sekolah B. Oke, silakan dikerjakan juga. Selanjutnya untuk exercise yang ketiga adalah sebuah fitness center yang bernama Silv itu mengklaim bahwa setelah menyelesaikan program di tempat fitness ini, orang-orang di sana akan mengalami penurunan berat badan. Adapun diambil 8 sampel partisipan program itu yang sudah menyelesaikan program dari SIP Fitness Center ini.
Nah, pada tingkat signifikansi 0,01, dapatkah kita menyimpulkan bahwa benar orang-orang yang mengikuti program itu mengalami penurunan berat badan? Nah, di sini ada keterangannya ya. Silakan dibuat 5 langkah pengujian hipotesis untuk menguji hipotesis dari kondisi ini. Oke, dan yang terakhir dari sini adalah sekelompok olahragawan mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan daya konsentrasi. Data yang diukur setelah mengkonsumsi suplemen ini selama sebulan. Ada penilaian begitu ya, semakin tinggi nilainya berarti daya konsentrasinya itu semakin baik. Dengan level signifikansi sebesar 0,05, gunakanlah 5 langkah pengujian hipotesis untuk menentukan apakah memang ketika mengkonsumsi suplemen ini ada manfaat dibandingkan dengan sebelum mengkonsumsinya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang two sample test of hypothesis. Saya harap teman-teman juga dapat semakin lebih memahami mengenai 5 langkah pengujian hipotesis dan juga bisa semakin paham tentang two sample hipotesis dan materi yang sebelumnya one sample hipotesis. Baik teman-teman, sekian dulu materi kita untuk hari ini. Sampai jumpa di sesi kita di kelas tatap maya nanti. Terima kasih and may you all have a good day.